Halo, ketemu dengan Ibu Zizi. Kita masuk ke dalam masih bab 5 tentang investasi dalam obligasi. Ya. Itu kita lihat langsung halaman 90. Pada tanggal 1 Juli, PT Rayandra membeli obligasi senilai 100 juta dengan bunga 8% dari PT Sugeng yang akan jatuh tempo dalam waktu 8,3/4 tahun. Ya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita cari ya di bawah langsung ya, biaya obligasi 100 juta itu kalau biaya terutangnya kita lihat ya, 100 dikalikan di sini bunganya kan 8%, kalikan dengan 3/12 karena ini jadi gini, ini 1 Juli, bunga jatuh tempo tiap tanggal 1 April. 1 April kan berarti sampai, kalau 6 bulan sampai Oktober. Berarti sisanya kalau Desember itu dari Oktober sampai Desember itu dari 1 Juli sampai Oktober ya, Juli, Agustus, Juli, September, Oktober ya. Itu 3 bulan. Jadi kita Juli, Agustus, September 3 bulan ya. Itu kita lihat di sini 100 kali 8% kali 3/12, di situ 2 juta. Nah, totalnya itu 85.412. Nah, kita lihat di sini, kita ke bawah langsung. Ya, 1 Juli investasi pada obligasi, investasinya kan 83.412. Tetapi ada pendapatan bunganya, bunga terhutang sebesar 2 juta. Terus kreditnya kas 85.412. Nah, pendapatan bunga ini ya, jadi kan dia dibayar pada jadi bunganya itu dibayar 1 April dan 1 Oktober. Kan per semesteran, pembayaran bunga semesteran. Jadi 1 April dan 1 Oktober. Nah, kita beli si Rayandra ini belinya 1 Juli ya. Jadi harus membayar bunganya yang didapat oleh Sugeng itu selama 3 bulan dari periode yang tadi, yang 1 April sampai dengan 1 Juli. April, Mei, Juni ya. Itu berarti 3 bulan yang harus kita bayar. Nah, pendapatan bunganya ini kan pendapatan bunga di kredit. Tapi karena debet, jadi harus dibayar di debet pendapatan bunga 2 juta, kreditnya kas 85.412. Gitu ya. Jadi investasinya sebesar 83.412, pendapatan bunga kan itu dikredit kalau kita yang terima, tapi kan yang terima ini masih si Sugeng, karena Rayandra belinya 1 Juli. Jadi periode pembayaran bunga 1 April sampai dengan tanggal 1 Juli itu 3 bulan harus kita bayarkan ke PT Sugeng. Nah, makanya pendapatan bunganya nggak didebet tetapi di kredit. Nggak di kredit tetapi di debet ya, sebesar 2 juta. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Di sini kita lihat menerima pembayaran bunga yang bawah ya. Menerima pembayaran bunga semesteran periode 1 April sampai dengan 1 Oktober sebesar 100 juta kali 8% kali 6/12 sama dengan 4 juta. Ini pada 1 Oktober menerima pendapatan bunga. Kita kan mulainya 1 Juli ya. Menerima pendapatan bunga tadi 1 Oktober sebesar 4 juta kalau hitungannya kayak gini. Padahal kita kan belinya 1 Juli kan. Berarti baru 3 bulan. Nah, makanya yang tadi itu, yang 1 Juli itu dimasukin 3 bulannya ke si Sugeng, dibalikin ke Sugeng. Jadi kita jurnalnya tetap kas, kreditnya pendapatan bunga 4 juta. Sebenarnya ya, kita dapatnya cuma 2 juta karena kita mulainya 1 Juli, bukan dari 1 April ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Tanggal 31 Desember ya, kita dapat bunga enggak? Kan bunga itu dapatnya per 1 Oktober sama 1 April lagi. Nah, berarti tanggal 31 Desember kan semuanya kita pendapatan, beban harus ditutup ya. Nah, di sini karena kita nutup, kita bikin ya jurnal karena kita belum terima bunganya, makanya piutang bunga pada pendapatan bunga. Ini periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Nanti dibayarnya 1 April, makanya masih piutang. Belum dicatat sebagai pendapatan. Belum menerima uang cashnya gitu ya. Jadi
piutang nanti pada saat di 1 April baru kita terima uangnya gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Desember berikutnya investasi pada obligasi PT Sugeng pendapatan bunganya 948. Ini hitungannya ya. Kita lihat ya, nilai nominal obligasi tadi kan 100, biaya investasinya ya itu 83, diskon atas investasi obligasi sebesar 16.588. Jumlah bulan ke tanggal jatuhnya 8/13, kan tadi 8/13 tahun ya. Nah, 1 tahun kan 12 bulan, jadi 105 bulan. Nah, amortisasi bulanannya ya, itu dibagi dengan 105 bulan sama dengan 158.000 per bulannya. Nah, kalau amortisasi untuk 6 bulan, 158 kali 6 sama dengan 948. Nah, maka jurnalnya investasi pada obligasi ya, kreditnya pendapatan bunga sebesar 948. Ada satu yang Ibu lupa menjelaskannya tadi ya, mengenai bunga yang pertama yang 1 Juli itu pendapatan bunga ada di debit ya. Kita baca di halaman 89 di situ, premium atau diskon atas investasi obligasi dicatat dalam akun investasi selama sisa periode obligasi. Saat obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembeli biasanya membayar kepada penjual sejumlah bunga yang terutang dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Nah, itu tadi kasusnya ya. Kita belinya di tanggal bunganya bayarnya 1 April, periodenya 1 semester berarti 1 Oktober lagi. Kita 1 Juli. Nah, pada saat udah kita beli nih, nanti kita dapat bunga kan 6 bulan. Nah, yang 3 bulannya itu haknya yang sebelumnya, haknya si penjual. Makanya kita bikin pendapatan bunganya di debit. Gitu ya. Itu tadi untuk pembelian obligasi.